Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis hak atas tanah yang diatur pada Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah yang pertama adalah hak milik. Hak milik merupakan hak turun-temurun dan yang paling kuat di antara hak atas tanah yang lain. Hapusnya hak milik apabila yang pertama karena pencabutan hak. Maksudnya adalah hak milik dapat dicabut jika untuk kepentingan umum, tetapi juga pemerintah harus memberi ganti kerugian yang layak atas hak milik tersebut. Yang kedua adalah penyerahan sukarela oleh pemiliknya. Dan yang ketiga, hak milik dapat hapus bila ditelantarkan. Tanah hak milik dikatakan terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan tujuan haknya. Jikalau tanah tersebut terlantar, maka tanah tersebut dikuasai oleh negara. Bekas pemegang hak tersebut tetap mendapat ganti rugi yang dibayar oleh pemegang hak yang baru yang ditetapkan oleh menteri. Yang keempat adalah hapusnya hak milik karena dikuasai atau dialihkan kepada subjek hukum yang tidak berhak atas hak milik tanah. Sesuai dengan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu WNA tidak dapat memiliki tanah hak milik baik itu melalui warisan, wasiat, hibah, dan lain-lain. Orang Indonesia yang kehilangan kewarganegaranya juga tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Dan kemudian yang terakhir, hapusnya hak milik karena kemusnahan tanahnya. Yang kedua kita bahas adalah hak guna usaha. HGU adalah hak untuk menguasai tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna untuk pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU diberikan atas tanah yang luasnya minimal 5 hektar dan jika luasnya 25 hektar atau lebih, maka harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. HGU diberikan dalam waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 35 tahun dan dapat diperbarui kembali. Permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu. HGU dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemberian HGU sampai dengan 200 hektar dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dan jikalau lebih dari 200 hektar, maka pemberian HGU dilakukan oleh Menteri Agraria. Yang ketiga kita bahas adalah hak guna bangunan. HGB adalah hak untuk mendirikan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka waktu pemberian HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun dan dapat diperbaharui kembali. Permohonan perpanjangan waktu selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhir jangka waktu. Tanah yang dapat diberikan HGB adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Pemberian HGB sampai dengan 2000 meter persegi dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Kemudian sampai dengan 150.000 meter persegi diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Dan di atas 150.000 meter persegi pemberiannya dilakukan oleh Menteri Agraria. Dan pemberian HGB atas tanah hak pengelolaan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Kemudian yang terakhir adalah hak pakai. Hak pakai intinya adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau orang lain. Hak pakai diberikan jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbaharui kembali. 2 tahun sebelum haknya berakhir dapat diajukan perpanjangan atau pembaruan. Subjek dari hak pakai adalah yang pertama warga negara Indonesia.
Yang kedua adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang keempat adalah badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang kelima adalah badan keagamaan dan sosial. Dan yang keenam, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Dan yang terakhir adalah departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, dan pemerintah daerah. Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Terima kasih telah menonton video ini. Terakhir saya akan mengutip kalimat yaitu, hiduplah seolah engkau akan mati besok, dan belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.